Tagar Institute, Jurnalisme dan Riset. Dan yang paling penting message dari hal itu, saya tidak merasa bahwa saya harus menjadi pemimpin yang munafik. Siapapun rakyat saya, baik mereka yang rakyat saya yang mengidap HIV/AIDS, mereka yang misalkan disabilitas, mereka yang mungkin memiliki masalah keluarga karena seks bebas, itu juga rakyat saya yang harus saya ayomi seperti itu. Jadi saya tidak memilih rakyat saya yang mana, saya apa adanya. Halo Tagarians, para penonton setia Tagar TV dan juga pembaca setia Tagar ID, ketemu lagi sama saya, Cory Olivia. Hari ini kita mau bahas tentang postingan akun Instagram Lambe Turah yang sempat viral pada hari Minggu 1 November 2020 malam. Ini tentang sebuah berita yang menyebutkan anggota DPD RI asal Bali, Arya Wadakarna alias AWK, membolehkan seks bebas asal pakai kondom. Unggahan itu dibanjiri lebih dari 7.800 komentar dan banyak netizen yang mengutuk pemikiran Arya dalam berita itu. AWK sudah mengklarifikasi pernyataannya soal kebolehan seks bebas asal pakai kondom dan beliau mengaku pernyataan itu terlontar saat dirinya memberikan sosialisasi kepada pelajar. Pada kesempatan itu ia juga menyinggung soal pencegahan HIV/AIDS. AWK juga mengatakan pernyataan itu ada dalam video yang sebenarnya merupakan video lama dan dipotong oleh oknum yang ingin menyudutkannya. Nah, untuk membahas hal ini lebih lanjut, saat ini saya sudah bersama dengan Arya Wadakarna, anggota DPD RI asal Bali. Halo Pak Arya, apa kabar Pak? Baik, sehat-sehat Mbak. Sehat ya. Ya, ini viral ini Pak. Sebenarnya benar. Bagaimana sih Pak awalnya bisa sampai viral video itu Pak? Ya, jadi sebenarnya video itu adalah video lama ya, kalau kurang nggak salah beberapa tahun yang lalu, yang memang waktu itu saya datang ke dalam kunjungan resmi di sebuah komunitas pendidikan yang memang segmentasinya adalah anak-anak muda dan pelajar seperti itu. Dan sebagai anggota DPD tentu saya harus menjawab semua pertanyaan dari masyarakat, termasuk juga pertanyaan generasi milenial. Dan ketika ada suatu dialog, diskusi, dan juga banyak bertemu dengan anak-anak muda, mereka tentu mempertanyakan bagaimana terkait dengan fenomena misalkan tingginya HIV/AIDS di Provinsi Bali, kemudian juga tentang fenomena banyaknya anak-anak pelajar, mahasiswa yang mungkin gagal sekolah dan kuliah karena mungkin terlibat dari perkawinan muda yang disebabkan oleh gaya hidup seks bebas. Dan selaku wakil rakyat, tentu saya tidak boleh hanya melihat hal-hal yang mungkin normatif saja di masyarakat. Ketika ada masyarakat kami memang memiliki masalah tentang apapun, termasuk juga tentang gaya hidup seks bebas, tentu kami harus memberikan satu jawaban dan solusi. Dan sudah jamak diketahui bahwa di Provinsi Bali, yang dimana setiap tahun sebelum pandemi kita menerima kurang lebih 8 juta turis per tahun. Ya, bayangkan saja di Bali itu ada 4 juta penduduknya, kurang lebih 4,2 juta, tetapi turisnya sendiri adalah 8 juta. Nah, tentu pasti ada dampak-dampak yang akan menjadi penyebab dari masalah sosial. Salah satunya adalah HIV/AIDS ini. Nah, lagian kan dalam video itu ya saya menyampaikan ya kalau sudah terlanjur, dalam artian kalau memang sudah menjadi satu gaya hidup, dan juga kita akui, saya sebagai putra Bali, sebagai orang Bali yang tinggal di Bali, tentu kan melihat banyak sekali di masyarakat, di daerah-daerah pariwisata, belum juga maraknya yang namanya satu prostitusi, ya. Dan ini ada biasa saja di seluruh tempat pariwisata di dunia, ini ada. Nah, daripada saya menjadi pemimpin yang munafik seperti itu, saya harus jelaskan, ya, untuk menghindari, untuk salah satunya agar tidak hamil, agar masa depan anak-anak ini bisa terjaga karena masa depan mereka sedang cerah seperti itu. Ya, saya sarankan ya silakan pakai kondom atau alat kontrasepsi.
Dan lagian apa yang saya sampaikan kan sesuai dengan peraturan pemerintah. Kita punya peraturan pemerintah 87 tahun 2014. Dan di dalam suatu peraturan itu sah-sah saja. Dan tugas saya tentu adalah mendukung peraturan pemerintah. Dan lagian juga masalah kondom itu kan bukan sesuatu yang tabu. Kondom dijual di mana-mana, di hotel-hotel, di minimarket, di rumah sakit, dan itu kita lihat adalah terkait dengan alat kesehatan. Jadi sebenarnya apa yang saya sampaikan adalah seperti penyuluhan kepada anak-anak. Nah, mohon maaf ya, mungkin karena ada pihak-pihak yang mungkin ada kepentingan, terutama yang dilakukan oleh mungkin sebagian kelompok yang gagal dalam pemilu, karena saya adalah pemenang pemilu di Bali, saya mungkin menjadi senator termuda dari Provinsi Bali, dan kita tahu bahwa apapun yang terjadi di Bali akan menjadi sesuatu yang mendunia, kan seperti itu. Saya akui ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, yang memotong video saya yang pidato atau penyuluhannya kurang lebih sekitar 1 jam lebih, itu hanya sepotong-sepotong seperti itu. Dan tentu kami juga akan masalahkan ini ke aparat hukum seperti itu. Sebenarnya video itu dibuatnya kapan, Pak? Dan kenapa sekarang tiba-tiba bisa menyebar? Kalau tidak salah itu video itu kurang lebih itu tahun 2018 atau 2019 ya, kurang lebih 1 tahun 2 tahun lalu ya. Dan itu pun saya datang lewat acara resmi seperti itu. Dan yang dibahas tidak melulu tentang masalah gaya hidup anak muda, tetapi secara umum bagaimana memotivasi mereka di dunia pendidikan, semua seperti itu. Dan lengkapnya ada. Dan saya ini kan menjadi anggota DPD, ini periode kedua saya. Selama saya menjadi anggota DPD, saya memang secara transparan apa adanya menyampaikan kepada masyarakat. Jadi rapat-rapat yang saya adakan, pidato-pidato saya, pertemuan-pertemuan itu bisa diakses secara umum. Saya ingin memberikan contoh, karena banyak mungkin pendahulu-pendahulu saya yang mungkin memang gaya kepemimpinan yang berbeda, tetapi saya ingin mencontoh satu good governance. Saya ingin menampilkan bahwa sosok anak muda bisa menjadi seorang wakil rakyat di usia muda, dan saya tampilkan apa adanya. Dan yang paling penting message dari hal itu, saya tidak merasa bahwa saya harus menjadi pemimpin yang munafik. Siapapun rakyat saya, baik rakyat saya yang mengidap HIV/AIDS, mereka yang misalkan disabilitas, mereka yang mungkin memiliki masalah keluarga karena seks bebas, itu juga rakyat saya yang harus saya ayomi seperti itu. Jadi saya tidak memilih rakyat saya yang mana, seperti itu. Saya apa adanya. Nah, langkah hukum apa yang akan Pak Arya lakukan, dan kira-kira kapan nih akan mulai melakukan langkah hukum itu, Pak? Saya kira hari ini saya akan melaporkan dari potongan video itu, karena pihak-pihak kelompok ini saya rasa kalau Anda tanya sama orang Bali, mereka sudah paham siapa di antara mereka ini yang memotong video saya. Ada kelompok tertentu yang memang dan memiliki jejak rekam sebagai kompetitor saya di tahun 2019. Saya juga cukup menyayangkan bahwa seharusnya pertarungan itu selesai pada saat pemilu. Saya sebagai pemenang pemilu, saya sebagai juara pemilu, tentu saya ingin bahwa mari kita bekerja sama dan bergandengan tangan. Tetapi sayang sekali karena gangguan ini datang hampir setiap saat, ya, saya juga memiliki kesabaran seperti itu. Maka saya akan segera laporkan sesuai dengan Undang-Undang ITE terkait dengan penggalan video saya yang akhirnya menyebabkan kegaduhan seperti itu. Saatnya saya harus bergerak sekarang. Kalau yang sebelum-sebelumnya saya masih maafkan, saya masih maklumi seperti itu. Tapi untuk anak-anak muda berikutnya, karena akan agak berbahaya sekali. Di Bali jamak orang mengetahui bahwa AWK ini adalah wakil rakyat yang dipilih dengan suara tertinggi, tanpa kampanye, tanpa money politik, karena latar belakang saya hanya seorang guru, saya hanya seorang dosen. Dan saya juga tidak menggunakan partai politik dan lain sebagainya. Jadi ini merupakan satu fenomena yang dimana saya ingin memberikan semangat kepada anak-anak muda khususnya di Provinsi Bali. Kalau Anda ingin menjadi anggota dewan, menjadi pemimpin di Senayan, Anda tidak harus kaya dulu, Anda tidak harus menjadi orang yang mampu dulu.
Anda tidak harus menjadi seseorang anak yang berasal dari dinasti politik tertentu. Yang penting gunakanlah kepintaran, kecerdasan. Jadi jika saya biarkan hal ini, maka semangat anak-anak muda yang lain untuk menjadi pemimpin itu akan turun. Karena lihat saja itu Aji AWK saja dibegitukan, jadi mereka akan semakin antipati terhadap dunia politik. Makanya saya harus stay strong, saya harus melawan seperti itu. Dan saya akan gunakan hak hukum saya untuk melaporkan hal ini. Dan jangan lupa bahwa di Undang-Undang MD3 kita juga di sana anggota DPD dilindungi oleh hak imunitas. Seorang anggota DPD dilindungi oleh satu undang-undang untuk dapat menyampaikan pendapatnya, pandangannya selama masih dalam tupoksi. Dan saya pada saat acara itu adalah acara resmi, acara kunjungan kerja resmi yang dimana berpidato. Jadi berbeda pendapat bukan berarti harus main pidana dan lain sebagainya. Ya, maka dari itu saya harus memberikan teladan. Apalagi saat ini saya ada di Komite 1 Bidang Hukum DPD RI. Saya harus masuk dan saya harus bisa menjadikan teladan seperti ini. Oke, kita agak melenceng sedikit sebentar, Pak. Saya penasaran, kenapa Pak Arya dari awal berminat menjadi seorang anggota dewan? Ya, jadi kalau dari latar belakang, saya lahir dari keluarga politik. Almarhum ayah saya, Sri Wedastira Suyasa, adalah sahabat Bung Karno. Beliau almarhum ayah saya pernah menjadi ketua Partai Nasional Indonesia. Beliau juga sempat menjadi anggota DPR, GR, MPRS. Kemudian juga latar belakang keluarga saya semuanya di politik, dan jelas aliran politik kami adalah aliran PNI, aliran Soekarnois dan Marhainis. Ya, selain itu saya juga bersama keluarga Bung Karno mendirikan The Soekarno Center, khususnya di bawah pengayoman Ibu Sukmawati Soekarno Putri. Nah, jadi kebetulan saat ini keluarga kami memiliki 8 museum Soekarno di Bali, yang dimana memang masyarakat Bali tahu bahwa keluarga kami adalah sangat tegas dan militan terhadap Bung Karno. Jadi memang karena circumstances dan keadaan suatu didikan keluarga yang menyebabkan saya harus masuk ke dalam dunia politik, dan mungkin karena darahnya darah kesatria seperti itu. Jadi buat saya ini adalah bagian dari tugas saya untuk menjaga masyarakat. Kalau dulu leluhur saya bagaimana menjaga Bali dari komunisme, bagaimana dulu ayah saya berjuang bersama pemerintah untuk mempertahankan Bali tetap merah putih melawan gerakan komunis atau PKI, dan astungkara atau syukurlah Bali sekarang dengan keadaan yang sekarang. Itulah yang menyebabkan saya merasa tertarik. Ya, dan juga dalam track record kalau ditanyakan, saya pernah menjadi ketua partai, saya sudah ikut 4 kali pemilu, semenjak kuliah di Jakarta pun, semenjak umur 20, saya sudah diminta oleh Putri Bung Karno untuk memimpin partai seperti itu. Dan buat saya ini adalah jalan hidup saya untuk menjadi pemimpin seperti itu. Nah, selama Pak Arya menjadi anggota dewan ya, kan ini sudah 2 periode. Ya. Apakah Bapak pernah mendapatkan serangan-serangan sebelumnya dari tanda kutip barisan sakit hati? Atau ini yang pertama, Pak? Kalau serangan-serangan dari barisan sakit hati, saya rasa itu hal yang wajar. Karena pertama, mereka datang dari kelompok yang tidak sevisi dengan kita. Ya, jadi bisa saja seperti saya adalah alirannya Soekarnois, Marhainis. Yang kedua, saya misalkan mendukung Presiden Joko Widodo. Untuk di Bali, saya adalah ketua pemenangan untuk Pilpres Joko Widodo 2014 dan 2019 dari Front Marhainis seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga tentu dari kompetitor atau yang dalam dunia politik disebut sebagai oposisi. Ya wajar saja mereka yang kalah. Mereka yang tidak mendapatkan tempat di hati rakyat, wajar saja mereka melakukan suatu gerakan-gerakan. Jadi jangankan saya sebagai anak muda yang dari Bali, Bapak Presiden Joko Widodo saja yang merupakan tokoh yang luar biasa, panutan, beliau saja masih ada yang mencoba mengganggu, menfitnah, dan lain sebagainya. Jadi kalau buat saya, selama ini serangan-serangan istilahnya argumentasi, ancaman dan sebagainya itu biasa-biasa saja ya, ada ya walaupun tidak terlalu sering seperti itu ya.
Nah, cuman akhir-akhir ini mungkin karena tahun politik seperti itu 2020 ini dan juga kondisi di Indonesia secara umum ya di tahun politik 2020 dan juga dengan mungkin ada efek psikologi dari masyarakat yang di pandemi ini yang mungkin masyarakat kita lebih banyak fokus ke media sosial sehingga hal ini menjadi agak melebar seperti itu. Baik, kita kembali ke fenomena seks bebas di Bali ini, Pak. Ya. Bagaimana pendidikan seks dini disampaikan kepada anak-anak di Bali, Pak? Jadi selama ini kan pendidikan seks dini itu secara formal kita akui di aturan perundang-undangan kan tidak masuk ke dalam kurikulum. Nah, jadi untuk pendidikan seks sebenarnya saya memiliki pandangan tersendiri terhadap pendidikan seks di usia dini. Karena bagaimanapun juga anak-anak muda di tingkatan sekolah dasar, menengah, juga di perkuliahan atau pendidikan tinggi, mereka harus disampaikan suatu pendidikan seks apa adanya. Tetapi karena tidak diizinkan oleh undang-undang atau peraturan tentang pendidikan seks, terutama masuk ke kurikulum, artinya selama ini masyarakat di Bali menggunakan media-media seni, ya seperti misalkan kesenian di tarian maupun juga percakapan untuk misalkan pendidikan seks. Dan ini kan hal yang wajar. Kita bisa lihat bagaimana selama ini sinergi antara dari lembaga dinas dengan masyarakat bersinergi untuk satu sosialisasi. Tetapi agak berbeda karena Bali ini kan tingkat konflik sosialnya, terutama masalah sosialnya itu sangat tinggi karena kita menerima 8 juta turis. Kita akui Bali ini adalah menjadi satu pusat dari prostitusi di dalam dunia pariwisata mungkin tertinggi di Indonesia. Kemudian yang kedua, narkoba juga tinggi. Kemudian diikuti dengan seks bebas. Dan kita akui juga banyak anak-anak muda di Bali yang di desa-desa yang mereka harus merelakan masa depan mereka baik untuk kuliah maupun bekerja, sekolah, hanya mungkin karena si perempuan ini mungkin istilahnya hamil duluan karena tidak tahu tentang pendidikan seks seperti itu. Nah, itu kan masalah masyarakat yang harus diselesaikan, begitulah. Nah, dan saya mengambil peran itu karena selama ini mungkin untuk pejabat yang lain, untuk wakil rakyat yang lain itu mungkin tabu, tapi kalau untuk saya tidak. Bagi saya akan jawab pertanyaan apapun yang ditanyakan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi masyarakat tanya, saya jawab. Sama dengan kasus yang ada di video itu, ketika ada anak muda tanya kepada saya, masa saya jawabnya nggak tahu gitu. Logika aja deh. Tanya nih Bapak Wakil Dewan, ini saya ada begini pertanyaan, kira-kira gimana jawabannya? Apakah saya harus jawabnya nggak tahu, kamu Google aja deh, kan begitu kan, itu agak aneh seperti itu. Ya saya sampaikan apa adanya, ya sudah, kalau misalkan kamu sudah terlanjur seperti itu ya jangan lupa ya pakai kondom ya, pakai alat kontrasepsi seperti itu. Dan toh juga kita sampaikan di warung-warung di mana-mana ada, di seluruh Bali ada, di seluruh Indonesia pun kayaknya di minimarket ada semua seperti itu ya. Jadi buat saya biasa-biasa saja seperti itu. Bagaimana Pak menjaga anak-anak Bali agar tidak terperangkap lingkaran prostitusi, Pak? Yang pasti tetap ini merupakan sistem yang berbicara. Kita tidak bisa menyalahkan orang tua saja karena anak-anak kita setengah hari dari anak-anak yang sekolah dan kuliah itu ada di luar rumah. Kemudian yang kedua, tentu dengan adanya sosial media, dengan adanya teknologi digital, kita tidak bisa melarang sekarang anak-anak muda, mereka memiliki handphone, gadget, yang dimana mereka bisa mengakses misalkan situs pornografi dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya kalau misalkan ingin salah satu penyebab dari adanya seks bebas ini, kan itu salah satunya adalah betapa akses untuk mengakses yang namanya pornografi itu kan sangat terbuka sekali. Ya silakan tanyalah kepada Kementerian Informasi dan Informatika, kenapa tidak ditutup kanalnya, kenapa tidak di-ban misalkan begitu. Selama ini kan yang melakukan ban atau itu melakukan pelarangan atau melakukan sistem itu kan yang menutup link-link seperti itu kan hanya masing-masing dari provider ya. Misalkan kita lihat ada kebijakan misalkan di YouTube atau di Instagram tentang pornografi itu yang sudah sangat bagus. Tetapi kita tanya dong sama pemerintah,
Apakah sudah dilakukan? Tidak seperti itu. Saya rasa fenomena seks bebas ini kan pasti dilarang oleh semua agama seperti itu. Tetapi faktanya di lapangan ada kasus itu. Apalagi saya kan tidak mewakili pendapat seluruh Indonesia. Minimal saya sebagai wakil rakyat, saya mewakili Bali, rakyat saya, ada anak muda saya. Banyak yang menyampaikan kepada saya masalah-masalah keluarga seperti itu. Jadi buat saya nih terlepas itu dari ranah pribadi, siapapun tidak bisa mencampuri urusan ke ranah privat seperti itu. Itu kan penyebabnya kenapa kemarin itu kita juga menolak beberapa pasal misalkan di rancangan undang-undang untuk KUHP pidana misalkan. Ada misalkan beberapa pasal yang kita tolak misalkan di rancangan undang-undang tentang ketahanan keluarga misalkan. Itu kenapa kita tolak? Karena negara jangan sampai ikut campur ke ranah pribadi. Tidak bisa. Karena seseorang yang sudah dianggap dewasa itu bertanggung jawab terhadap badan dan fisik mereka. Nah, untuk anak-anak kita lindungi karena ada undang-undang tentang perlindungan anak kan seperti itu. Ya, untuk anak-anak kita harus akan proteksi, tetapi ketika mereka sudah dewasa, apakah mereka ada pilihan-pilihan untuk seks bebas, misalkan ada juga yang berprofesi seperti di dunia prostitusi, itu sudah pilihan mereka. Baik Pak Arya, terima kasih untuk waktunya, sehat dan sukses selalu Pak Arya. Tagarian, demikian perbincangan saya bersama Arya Wadakarna, anggota DPD RI asal Bali. Subscribe YouTube channel Tagar TV dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik membahas topik terhangat hanya untuk Anda. Dan ingat juga 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Saya Kori Olivia, Tagar TV.